1 tahun berlalu setelah peristiwa menggemparkan tentang kasus Pumpkin King. Keadaan sekarang sudah menjadi tenang dan damai. Di suatu tempat, terlihat seorang kakek yang begitu bahagia karena mendapat email dari cucunya yang memberi ucapan selamat padanya karena sudah keluar dari rumah sakit akibat kecelakaan. Dia ditemani oleh asistennya yang bernama Sakai dan 2 penjaga yang namanya tidak penting itu. Saat lagi asik-asiknya ngobrol dengan asistennya mengenai bisnis yang dijalankan, bam! Kepala asisten itu tiba-tiba pecah. Semua jadi panik dan bingung entah apa yang terjadi. Karena penasaran, kakek itu menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang memecahkan kepala asistennya. Ternyata pelakunya adalah Pumpkin Knight yang sedang mengejarnya dengan motor. Dia memegang sebuah shotgun yang langsung diarahkan ke muka si kakek itu. Melihat hal itu tentu saja dia terkejut. Tanpa pikir panjang lagi, Naoko langsung menembak mobilnya berkali-kali hingga mengenai si supir sampai wajahnya hancur. Mobil itu berbelok masuk ke samping jalan yang sedang diperbaiki dan menabrak mesin pengebor yang ada di depannya. Mesin itu memotong mobil beserta penjaga yang ada di bangku depan seperti buah pepaya. Tapi si kakek, dia luput dari bahaya dan hanya bisa melongo saja melihat semua orang sudah tewas. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, kenapa kejadian seperti ini menimpanya? Dan secara bersamaan, melihat Naoko sudah ada di depan wajahnya. Dia ketakutan dan memohon untuk diampuni. Tapi Naoko mengeluarkan sebuah HP dan memperlihatkan foto seorang ibu dan anaknya yang sedang tersenyum ceria. Ternyata kakek itu telah menabrak ibu dan anaknya yang sedang menyeberangi jalan hingga tewas. Tapi alih-alih menolong si ibu, dia malah langsung kabur ke rumah sakit tanpa memanggil bantuan. Naoko mempertanyakan soal kenapa dia tidak menolongnya dan kenapa dirinya tidak ditahan oleh polisi. Melihat Naoko bersiap untuk menghabisinya, kakek itu dengan air mata dan ingus bercucuran berjanji kalau dia akan menyerahkan diri. Tapi Naoko langsung membunuhnya. Masyarakat melihat aksi Naoko di berita, tapi tidak begitu terkejut karena insiden seperti itu sudah beberapa kali terjadi. Dan korbannya hanya orang-orang yang melakukan kejahatan yang lolos dari hukum. Sepertinya dunia sudah memihak pada Naoko. Di suatu tempat, di sebuah hutan yang angker dan sepi, detektif kita yang ganteng, pekerja keras, gigih, dan terobsesi dengan Pumpkin Knight sedang menggali kuburan Naoko. Walau sudah 1 tahun sejak insiden itu terjadi, tapi dia masih ragu kalau Pumpkin Knight sudah tewas. Dia tidak sadar kalau seseorang sedang mengawasinya di atas pohon. Setelah melihat kubur itu kosong, dia terkejut bukan main karena Naoko sudah ada di belakangnya. Yang mengherankan, wajahnya mulus seperti saat masih sekolah dulu. Naoko hanya tersenyum saja dan langsung pergi dari situ. Tentu saja detektif Matsui mengejarnya karena tidak ingin kehilangan petunjuk. Tapi entah karena umurnya yang tua atau karena cewek lebih cepat larinya dari cowok, dia tidak dapat mengejar Naoko yang melesat jauh meninggalkan dirinya. Karena tidak mau kalah, dia mencoba berlari lebih cepat, tapi kakinya malah terkilir dan akhirnya kehilangan jejaknya. Walau sudah kehilangan jejaknya, detektif Matsui masih meneruskan langkahnya dengan terseok-seok dan tiba di sebuah rumah besar yang terpencil. Seekor anjing tiba-tiba melompat di depannya, tapi untung ada pagar yang menghalangi sehingga dirinya aman. Anjing itu menyuruhnya pergi. Huk, huk, pergi sana dodol. Wow, ada anjing yang bisa bicara ya. Let me see them. Tapi itu mungkin karena ada semacam alat komunikasi yang terpasang di lehernya. Detektif Matsui akhirnya menyerah dan pergi dari situ, sambil diawasi oleh Naoko di balik jendela. Dia tidak tahu siapa om-om itu dan tidak ingat apa-apa. Yang diingatnya hanya namanya saja.
Tampaknya Naoko hilang ingatan. Di belakangnya ada seseorang mendekat.